kesadaran bersama, berjuang membela tunanetra, kesetaraan hak dalam pendidikan, pekerjaan dan kehidupan, melayani mendampingi tunanetra yang berjuang untuk mandiri, turut berperan aktif berkarya, mengabdi bagi negara, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, beriman dan bertakwa. Terima kasih kepada teman-teman dari seluruh DPC se-Sumatera Selatan dan teman-teman dari DPD Pertuni Sumatera Selatan dalam periode yang lalu mempercayakan kepada kami untuk meneruskan tonggak. Halo, nama saya Ardi, saya dari perwakilan DPP Pertuni. Jabatan saya sebagai Ketua Departemen Pemberdayaan Daerah dan Cabang. Hari ini Selasa 15 Februari 2022, saya hadir dalam pelaksanaan Musda 7 DPD Pertuni Sumsel. Sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat buat Ketua DPD terpilih dan Ketua Dewasda terpilih. Semoga kedepannya Pertuni bisa lebih maju lagi di tangan saudara-saudara kita yang mulia, membangun kesadaran bersama, berjuang membela tunanetra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan kepada kita untuk dapat berkumpul di ruang sidang guna menjalani sidang paripurna Musda 7 Pertuni Provinsi Sumatera Selatan. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarganya, kerabatnya, sahabatnya, dan pengikutnya hingga akhir zaman. Sidang paripurna yang kami muliakan, sebelum kita memasuki sidang paripurna 1, izinkanlah kami dari steering komite atau panitia pengarah sidang untuk menyampaikan beberapa hal. Dan untuk yang pertama, kami terlebih dahulu akan mengabsen peserta sidang agar tidak terjadi kekeliruan dalam pendataan peserta sidang. Dan yang kami panggil namanya untuk bisa menyatakan dengan menunjuk tangan atau menyatakan hadir. Kami absen dulu ya. Silakan kepada Saudari Juleha untuk diabsen dulu. Baiklah, langsung saja. Itu ada yang pertama Bapak Agus Palsa dari DPD perwakilan DPD Pertuni Sumatera Selatan. Selanjutnya ada John Henry perwakilan DPD Pertuni Sumatera Selatan, hadir. Kemudian ada Pendi Suwardi perwakilan DPD Pertuni Sumatera Selatan, hadir. Selanjutnya ada Iwan Susanto, hadir juga. Lanjut ada Haliman Estanjung, hadir. Kemudian ada Muhammad Abu Hafid. Selanjutnya ada Robi Surya. Selanjutnya ada Ripiani. Lalu ada Sumpina Musri. Lanjut Rahmat Syafei. Lalu Ahmad Yani ada. Selanjutnya ada Yuli Trihartati. Lanjut ada Sri Yanti. Kemudian ada Yuli Januar. Kemudian ada dari DPC Pertuni Kota Palembang. Kemudian ada Abu Hafad. Lanjut Ahmad Musoli. Kemudian Sumarni. Kemudian ada Eka Triuhayuni.
Kemudian yang ketiga dari perwakilan DPC Pertuni Kabupaten Ogan Ilir, ada Palika Irma, Linda Riyadi, Umi Kalsum, Permayanto. Lanjut dari perwakilan DPC Pertuni Kabupaten Oku Induk, ada Aspandi, Abidin, Asnia Sri Handayani, Suratman. Lanjut dari ada perwakilan dari DPC Pertuni Kabupaten Muara Enim. Yang pertama Sugeng Suparman, Hutman, Rosida Fitrianti, M. Ibrahim Susanto. Lanjut dari perwakilan DPC Pertuni Kota Pagar Alam, ada Agung Prabowo, Fauzi Aredi, Kiara Mariska, Desi Arisandi. Kemudian terakhir dari DPC Pertuni Kabupaten Oki, Marti Aswanto, Siti Aminah, Muhammad Ridwan, dan yang terakhir Ferawati. Sebelum kita memasuki sidang paripurna 1, ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan. Yang pertama yaitu sesuai dengan surat keputusan Ketua DPD Pertuni Sumatera Selatan tertanggal 28 Desember 2019 itu tentang pembentukan Panitia Musda 7 Pertuni Provinsi Sumatera Selatan. Dan dalam hal ini juga telah menunjuk untuk Ketua Panitia SC, yaitu Saudara Iwan Susanto. Dan dari SK tersebut, Saudara Iwan Susanto menunjuk beberapa anggota, yaitu Ahmad Yani, Sekretaris sebagai anggota SC, kemudian Rahmat Syafi'i sebagai anggota. Nah, dari yang kami lakukan dari SC, yaitu kami sudah melakukan penjaringan bakal calon Ketua Daerah Pertuni Provinsi Sumatera Selatan, yang mana dari penjaringan tersebut melalui DPC sudah didapatkan 2 orang bakal calon. Dan selanjutnya kami juga membentuk presidium untuk Musda 7, yang mana ada 5 orang anggotanya. Yang pertama yaitu Saudara Rahmat Syafi'i, Ketua Merangkap Anggota. Kemudian yang kedua Palika Irma, Sekretaris Merangkap Anggota. Saudara John Henry, anggota. Saudara Asnia Sri Handayani, anggota. Dan Saudari Ripiani, anggota. Selanjutnya kami juga ingin meminta pengesahan dari peserta sidang untuk presidium yang sudah kami bentuk ini. Jadi agar presidium ini dapat bekerja nantinya melaksanakan musda, maka kami memohon kepada sidang paripurna yang kami muliakan untuk mengesahkan presidium ini. Apakah presidium ini bisa kita sahkan? Sekali lagi, apakah presidium ini bisa kita sahkan? Oke, terima kasih. Dengan demikian, presidium ini sah untuk memimpin dan melaksanakan Musda 7 Pertuni Provinsi Sumatera Selatan. Selanjutnya kita ikuti penyerahan palu sidang dari Ketua SC kepada Ketua Presidium. Untuk Saudara Iwan Susanto, Ketua SC, dan Saudara Rahmat Syafi'i, Ketua Presidium, dapat mengambil tempat. Dan untuk dokumentasi, mohon didokumentasikan. Bentar. Saudara Ketua Presidium, lalu saya silakan melaksanakan persidangan secara adil. Terima kasih. Baik, dengan telah disahkannya presidium yang ditandai dengan penyerahan palu sidang,
maka tugas pelaksanaan Musda 7 selanjutnya beralih ke tangan Presidium. Dan untuk itu, nama-nama yang kami sebut tadi, kami mohon untuk ke depan atau berada di meja sidang, yaitu Saudara Rahmat Syafei, Saudari Palica Irma, Saudara John Henry, Saudari Asnia Sri Handayani, dan Saudari Ritiani. Kami persilakan. Presidium sudah berada di depan dan siap melaksanakan Musda 7. Dengan demikian, kami mengucapkan selamat bertugas kepada Presidium, dan selanjutnya kami sebagai Panitia Pengarah Sidang atau SC bertindak sebagai narasumber. Terima kasih, dan mikrofon kami serahkan kepada Presidium. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Terlebih dahulu saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Steering Committee yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyelenggarakan sidang paripurna yang pertama sampai yang terakhir. Saudara, sebelum sidang paripurna yang pertama, terlebih dahulu saya akan mengumumkan bahwa nanti pada sidang paripurna yang keempat, sebelum kita akan memilih yang pertama itulah Ketua DPD Pertuni Sumatera Selatan masa bakti 2022-2027, dan nanti akan dilanjutkan dengan pemilihan Ketua Dewasda masa bakti 2022-2027. Maka saya mengharapkan kepada perwakilan dari daerah masing-masing untuk memilih siapa yang akan dicalonkan menjadi ketua Dewasda yang akan datang. Dapat dipahami ya? Dari calon, misalnya dari OKI 1 orang, dari Okut Induk 1 orang, dari Muara Inim Pagar Dalam 1 orang, ya. Hasilnya itu dapat dikumpulkan nanti pada waktu mau sidang paripurna keempat, ya. Cukup jelas ya? Oke, untuk selanjutnya saya persilakan kepada Saudari Yuli Januar, maaf, untuk membacakan syarat-syarat calon ketua DPD Pertuni Sumatera Selatan dan dilanjutkan dengan biodata calon tersebut. Saya persilakan. Anggaran dasar dapat dijabarkan sebagai berikut. 1. Persyaratan: telah menjadi anggota biasa sekurang-kurangnya selama 3 tahun. B. Pernah menjabat sebagai pengurus daerah atau cabang. D. Berusia sekurang-kurangnya 25 tahun. D. Berpendidikan sekurang-kurangnya SMP atau sederajat. E. Dapat berbahasa Indonesia dengan baik. F. Dapat membaca dan menulis braille atau tulisan besar bagi yang kurang awas atau yang dapat menggunakan komputer untuk keperluan membaca dan menulis. G. Belum pernah tercemar namanya baik secara hukum maupun secara moral. H. Dalam keadaan di mana tidak ada anggota musda yang berusia sekurang-kurangnya 25 tahun atau yang berpendidikan SMP yang dapat atau bersedia dicalonkan, maka syarat umur dan pendidikan bagi calon ketua daerah dan ketua dewasda dapat diturunkan menjadi berusia menjadi 21 tahun dan minimal tamatan SD sederajat. Ini persyaratan khusus sebagaimana disebut pada poin B di atas. Sertifikat yang diperoleh dari kegiatan pelatihan tidak berkedudukan sama dengan ijazah SD
dan yang sederajat. Demikianlah persyaratan dan prosedur pencalonan ketua daerah. Yang sudah tertuju Pertuni Provinsi Sumatera Selatan. Setelah melalui tahap penjaringan bakal calon ketua daerah Pertuni Provinsi Sumatera Selatan masa bakti 2020-2025, maka nama Ahmad Musyoli, tempat tanggal lahir Kota Bumi 5 Februari 1984, alamat Jalan Sudut Putih nomor 76 RT 30 RW 05 Kelurahan 8 Ilir. Agama Islam, pendidikan terakhir SMP. Dengan ini menyatakan bahwa saya bersedia menjadi bakal calon ketua daerah Pertuni Provinsi Sumatera Selatan masa bakti 2020-2025 dalam Musda 7 Pertuni Provinsi Sumatera Selatan. Adapun syarat-syarat administrasi lainnya telah terlampir di bawah ini. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan penuh rasa tanggung jawab dan tanpa unsur paksaan dari pihak manapun. Ditandatangani oleh Ahmad Musyoli. Yang kedua, kepada yang terhormat Panitia Musda 7 Pertuni Provinsi Sumatera Selatan, setelah melalui tahap penjaringan bakal calon ketua daerah Pertuni Provinsi Sumatera Selatan masa bakti 2020-2025, maka saya, nama Iwan Susanto, tempat tanggal lahir Duripan 9 Mei 1977, alamat Komplek Tunanetra nomor 36 RT 30 8 Ilir Palembang. Agama Islam, pendidikan terakhir SMU. Menyatakan bahwa saya bersedia menjadi bakal calon ketua daerah Pertuni Provinsi Sumatera Selatan masa bakti 2020-2025 dalam Musda 7 Pertuni Provinsi Sumatera Selatan. Adapun syarat-syarat administrasi lainnya terlampir. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan penuh rasa tanggung jawab dan tanpa unsur paksaan dari pihak manapun. Palembang 25 Maret 2020, ditandatangani Iwan Susanto. Demikianlah surat pernyataan tersebut. Maka kita tetapkan saja jadi dari bakal calon ketua DPD Pertuni Sumatera Selatan masa bakti 2022-2027 menjadi calon ketua DPD Pertuni Sumatera Selatan masa bakti 2022-2027. Terima kasih. Baik, kita akan memasuki sidang paripurna pertama. Adapun sidang paripurna pertama ini, mohon perhatian semuanya, tolong pada waktu sekretaris sidang membacakan sidang paripurna ketika yang pertama ini, ya, berlangsungnya sidang paripurna pertama ini adanya di tartib. Saya ulangi, berlangsungnya sidang paripurna pertama ini adanya di tartib. Maka itu saya sebagai presidium mengharapkan kepada saudara-saudara, tolong ini diperhatikan. Saya ulangi, tolong ini diperhatikan dengan seksama. Oke. Baik, saya akan menyerahkan palu dan mikrofon kepada ketua sidang paripurna yang pertama yang akan disampaikan oleh saudara Liviani dan dibantu oleh sekretaris saudari Yuli Januari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Baik, peserta sidang,
Menurut daftar hadir yang kami terima saat ini telah mencapai 50% plus 1. Bagaimana peserta sidang? Apakah sidang ini bisa kita mulai? Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, sidang paripurna 1 dengan agenda membahas tata tertib Musda 7 saya nyatakan resmi dibuka. Baik peserta sidang, sebelum kita mendengarkan pembacaan tata tertib tersebut, saya akan menyampaikan terlebih dahulu bahwa tata tertib terdiri dari 9 bab. Bagaimana peserta sidang? Apakah bisa dibacakan secara bab per bab atau sekaligus? Bab per bab. Ya, betul. Seperti itu saja. Lanjut. Baik peserta sidang, apakah tata tertib tersebut kita bacakan secara bab per bab atau sekaligus? Baiklah, saya akan membacakan tata tertib Musda 7 Pertuni Provinsi Sumatera Selatan tahun 2022. Bab 1. Nama kegiatan, waktu dan tempat penyelenggaraan. Pasal 1. Lembaga permusyawaratan ini disebut Musyawarah Daerah 7 Pertuni Tunanetra Indonesia yang selanjutnya disingkat Musda 7 Pertuni. Pasal 2. Musda sebagaimana dimaksud pada pasal 1 diselenggarakan pada tanggal 14 dan 15 Februari 2022. Baik, terima kasih kepada sekretaris sidang telah menyampaikan. Apakah ada koreksi dari peserta sidang? Akor, ayo. Lanjut. Baik, peserta sidang. Selanjutnya, sekretaris sidang akan membacakan bab yang kedua. Kepada sekretaris kami persilakan. Bab 2. Agenda. Pasal 3. Agenda Musda 7 Pertuni Sumatera Selatan tahun 2022 terdiri dari sidang paripurna 1 meliputi pengesahan tata tertib Musda. Sidang paripurna 2. A. Laporan pertanggungjawaban Ketua Dewan Pengurus Daerah Pertuni Sumatera Selatan masa bakti 2015-2020 dan ditambah perpanjangan sampai dengan 2022. B. Pandangan umum Ketua Dewasda Pertuni Provinsi Sumatera Selatan masa bakti 2015-2020. Yang paripurna 3. A. Pembahasan garis besar program Pertuni Provinsi Sumatera Selatan masa bakti tahun 2022-2027. Sidang paripurna 4. A. Pemilihan dan penetapan Ketua Daerah Pertuni Sumatera Selatan masa bakti tahun 2022 sampai dengan 2027. Terima kasih kepada sekretaris sidang. Bagaimana peserta sidang? Apakah ada yang dikoreksi? Yang pertama, untuk kata-kata di program kerja Pertuni dari masa bakti mohon diganti dengan periode. Kalau untuk masa bakti ketua tadi sudah benar, tapi untuk yang sifatnya benda dan sebagainya, mari kita gunakan periode. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk sidang paripurna, alangkah bagusnya kita hanya sampai di sidang paripurna 4, sedangkan pelantikan dan pengangkatan sumpah nanti dari teman-teman OC atau SC akan memberi space atau acara tersendiri. Baik, terima kasih pimpinan sidang. Saya Taman Soli dari DPC Pertuni Kota Palembang. Sedikit, ini sebenarnya bukan pimpinan sidang ya,
mungkin lebih tepatnya kepada Pak siapa namanya? Adi ya? Yang berbicara tadi? Ya, mungkin selaku narasumber kalau boleh saya bilang ya, dari pusat. Karena kebiasaan kita kan sudah beberapa tahun ini yang pelantikan itu termasuk ke dalam sidang paripurna. Saya sekali lagi bertanya dan mohon pencerahan agar nantinya kalau ini kita rubah, kita memang punya alasan yang mendasar begitu. Jadi kenapa itu mesti dirubah? Demikian saya rasa untuk yang sidang paripurna 5. Makanya di sidang paripurna 4 itu kalau mau dimasukkan di dalam. Tapi kalau itu mau dipisahkan, itu di luar dari sidang paripurna 4 dan itu bukan termasuk dalam sidang paripurna kelima, Mas. Biar teman-teman ini ada perubahan, bisa dipakai oleh teman-teman generasi berikutnya yang tepat dan pas gitu loh. Jangan membiasakan hal yang mungkin kurang tepat. Bisa kita pandu lagi. Terus kemudian jika dilanjutkan dengan acara penutupan, itu pun nanti juga masih ada acara lagi dan di dalamnya tidak boleh ada pelantikan dan pengangkatan sumpah. Karena di situ harus sudah ketua DPD terpilih akan memberikan sambutan sepatah dua patah katanya untuk teman-teman peserta musda. Terus kita koreksi bersama, kita belajar bersama. Di agenda yang kita bahas ini tentunya bukan namanya tata tertib, akan tetapi masih rancangan tata tertib. Kemudian nanti disahkan, di SK-kan menjadi tata tertib yang akan diikuti, yang harus dipatuhi oleh peserta musda selama musda ini berlangsung sampai sidang paripurna 4. Ketua DPD itu adalah pimpinan sidang kalau saya tidak hilang. Nah ini bagaimana? Apakah tetap pimpinan sidang atau juga ada perubahan dari DPP langsung mungkin? Bapak Ibu, anggota FC tentu sebelum membuat rancangan tata tertib ini telah membaca dari anggaran dasar dan aturan rumah tangga. Di sana jelas dibaca nanti di pasal 36 tugas dan fungsi ketua umum ataupun yang mewakili dalam suatu musda di suatu provinsi adalah salah satunya adalah melantik dan mengangkat ketua DPD dan dewasa yang terpilih. Jadi bukan ketua sidang. Oke, baik, terima kasih. Akan memutar profil atau membacakan profil dari calon ketua DPD dan dewasa itu dipersilahkan. Jika pun tidak apa-apa. SK nanti dibacakan setelah ketua DPD dan dewasa terpilih itu dibacakan SK. Melanjutkan bab ketiga, peserta. Pasal 4, peserta musda 7 Pertuni terdiri dari A. Para pengurus DPC dan Dewascap atau anggota yang mewakilinya. B. Para pengurus DPD dan Dewasda atau anggota yang mewakilinya. C. Panitia pengarah musda. D. Anggota mitra bakti yang jumlahnya tidak melebihi sepertiga dari keseluruhan peserta musda. Pasal 5. Peserta memiliki hak 1. Berhak memilih dan dipilih. B. Khusus anggota mitra bakti yang memenuhi syarat hanya berhak untuk memilih. 3. Berhak menyampaikan pendapat baik lisan maupun tertulis. 4. Peserta yang tidak hadir dalam semua persidangan dinyatakan gugur hak suaranya. Pasal 6. Peserta berkewajiban 1. Menjaga keamanan, ketertiban, kebersihan, dan sopan santun selama musda. 2. Menggunakan tanda peserta musda untuk mengikuti agenda-agenda musda. 3. Hadir di setiap persidangan selambat-lambatnya 10 menit sebelum sidang dimulai dan menandatangani daftar hadir. 4. Tidak meninggalkan ruang sidang tanpa izin pimpinan sidang. 5. Menunjuk tangan saat akan menyampaikan pendapat. 6. Hak berbicara baru dapat dilakukan setelah dipersilakan oleh pimpinan sidang. 7. Tidak menyinggung atau menghina orang lain ketika menyampaikan pendapat. 8. Tidak merokok saat persidangan berlangsung. Bab yang selanjutnya yaitu bab yang keempat, kepada
Sekretaris Sidang dipersilakan. Bab 4 jenis persidangan. Pasal 7. 1. Persidangan dalam Musda 7 Pertuni Sumatera Selatan tahun 2022 terdiri dari sidang paripurna. 2. Sidang paripurna bersifat terbuka kecuali dinyatakan tertutup. 3. Sidang yang dinyatakan tertutup meliputi sidang paripurna tentang pemilihan ketua daerah dan ketua Dewasda Pertuni Sumatera Selatan. Baik, terima kasih kepada Sekretaris Sidang. Bagaimana? Apakah ada yang mengkoreksi? Baik, kita akan melanjutkan bab yang selanjutnya, yaitu bab yang kelima. Kepada Sekretaris Sidang dipersilakan. Bab 5. Pimpinan Musda. Pasal 8. Musda 7 Pertuni Sumatera Selatan tahun 2022 dipimpin oleh Presidium yang ditetapkan dalam sidang paripurna 1 Musda 7 Pertuni Sumatera Selatan tahun 2022. Pasal 9. 1. Presidium Musda 7 terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris, dan sebanyak-banyaknya 5 orang anggota. 2. Anggota Presidium sebagaimana tersebut pada ayat 1 diantaranya berasal dari panitia pengarah atau EC. 3. Selama Musda berlangsung, panitia pengarah yang tidak menjabat sebagai Presidium bertugas sebagai narasumber. 4. Sidang paripurna dipimpin oleh ketua sidang dan sekretaris sidang yang ditetapkan oleh dan berasal dari Presidium. Bagaimana? Apakah ada yang mengkoreksi? Baik. Untuk menghemat waktu, kita akan membacakan bab yang selanjutnya, yaitu bab yang ke-6. Kepada Sekretaris kami persilakan. Bab 6. Quorum dan pengambilan keputusan. Pasal 10. 1. Sidang paripurna adalah sah apabila memenuhi quorum, yaitu sekurang-kurangnya dihadiri oleh setengah tambah 1 dari peserta sidang yang telah didaftar ulang sebagai peserta Musda 7 Pertuni Sumatera Selatan tahun 2022. 2. Apabila quorum belum terpenuhi, maka sidang paripurna dilakukan penundaan selama 15 menit. 3. Apabila selama penundaan quorum juga belum terpenuhi, maka sidang paripurna dapat dilanjutkan setelah mendapat persetujuan setengah tambah 1 dari jumlah peserta sidang yang hadir. Pasal 11. 1. Pengambilan keputusan sedapat mungkin diupayakan melalui musyawarah untuk mufakat. 2. Jika musyawarah untuk mufakat tidak dapat tercapai, keputusan diambil melalui pemungutan suara. 3. Keputusan persidangan Musda 7 ditandatangani oleh pimpinan sidang yang bersangkutan sebagai dokumen resmi dan berlaku selama Musda 7 berlangsung. 4. Ketetapan Musda 7 Pertuni ditandatangani oleh pimpinan sidang yang bersangkutan dan berlaku sejak ditetapkan hingga Musda berikutnya. Apakah ada yang mengkoreksi? Baik, kita akan melanjutkan bab yang ke-7. Kepada Sekretaris Sidang kami persilakan. Bab 7. Pemilihan ketua daerah. Pasal 12. 1. Calon ketua daerah harus memenuhi syarat ketua daerah Pertuni sebagaimana diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. 2. Para calon ketua daerah hadir dalam sidang paripurna pemilihan ketua daerah. 3. Calon ketua daerah yang tidak hadir dalam rapat paripurna tertutup pemilihan ketua daerah Pertuni Sumatera Selatan dinyatakan gugur, baik hak pilih maupun status pencalonannya. 4. Dalam sidang paripurna pemilihan ketua daerah, para calon ketua dalam ketua daerah Sumatera Selatan mempresentasikan visi misi yang bersangkutan
rencana prioritas kegiatan Pertuni yang hendak diembannya. Pasal 13. 1. Pemilihan ketua daerah Pertuni masa bakti 2022-2027 dilakukan dalam sidang paripurna tertutup. 2. Yang diperkenankan hadir dalam sidang paripurna tertutup pemilihan ketua daerah Pertuni adalah: A. Para peserta musda 7 Pertuni. B. Para calon ketua daerah. C. Para petugas yang ditunjuk oleh presidium. Pasal 14. 1. Pemungutan suara dilaksanakan berdasarkan azas langsung, umum, bebas, jujur, dan adil. 2. Panitia menyediakan kertas suara yang melambangkan setiap calon ketua daerah dan ketua Dewasda Pertuni Sumatera Selatan. 3. Lambang calon pada kertas suara sebagaimana dimaksud pada ayat 2 di atas berbentuk bangun geometris. 4. Kertas suara dibagikan kepada seluruh peserta musda setelah seluruh peserta memasuki ruang sidang. 5. Setiap peserta musda 7 mendapatkan 1 paket suara. Saya ulangi. Setiap peserta musda 7 mendapatkan 1 paket surat suara dari petugas pada tiap putaran pemungutan suara. 6. Petugas yang ditunjuk berkeliling ke seluruh peserta musda untuk memasukkan kertas suara calon ketua daerah dan ketua Dewasda pilihan peserta musda ke dalam kotak suara yang telah disiapkan. Pasal 15. 1. Sebelum dilakukan pemungutan suara, pimpinan sidang mengumumkan jumlah peserta musda yang berhak memberikan suara. 2. Setelah pemungutan suara, saya ulangi. 2. Setelah pemungutan suara selesai dan diketahui jumlah surat suara yang melebihi jumlah peserta musda yang sah hingga batas 2%, maka harus dilakukan pemungutan suara ulang. 3. Apabila pemungutan suara ulang telah dilakukan dan jumlahnya tetap melebihi jumlah peserta yang sah, maka pemilihan dinyatakan sah tanpa perlu dilakukan pemungutan suara ulang. 4. Apabila jumlah surat suara kurang dari jumlah peserta musda yang sah, maka pemilihan tetap dinyatakan sah dan kekurangan dari surat suara dinyatakan sebagai adanya peserta yang absen. Pasal 16. 1. Pemungutan suara yang telah dinyatakan sah dilanjutkan dengan penghitungan suara hasil perolehan suara. 2. Perhitungan suara dilakukan oleh presidium dengan didampingi 2 orang saksi yang terdiri dari seorang anggota biasa dan seorang mitra bakti yang dipilih dari peserta musda. 3. Hasil penghitungan suara dicatat dan oleh petugas yang ditunjuk dan dituangkan dalam berita acara. 4. Selanjutnya pimpinan sidang yang mengumumkan hasil perolehan suara. 5. Calon yang memperoleh suara terbanyak dinyatakan sebagai ketua daerah terpilih. Pasal 17. 1. Ketua daerah terpilih selanjutnya mengucapkan sumpah atau janji. 2. Pengucapan sumpah dan janji ketua daerah masa bakti 2022-2027 dipimpin oleh pimpinan sidang. 1. Ketua daerah terpilih selanjutnya mengucapkan sumpah atau janji. 2. Sumpah dan janji ketua daerah masa bakti 2022 sampai dengan 2027. Oh iya, betul. Kalau ketua masa bakti program yang periode. Kalau itu masa bakti betul. Oke, ulangi Bayu. Kalau orang betul. Ya. Saya ulangi lagi. Pengucapan sumpah dan janji ketua daerah masa bakti 2022-2027 dilantik oleh ketua umum Pertuni atau yang mewakili. Atau yang mewakili. Ya, atau yang mewakili. Bagaimana peserta sidang? Apakah setuju? Baik, peserta sidang yang kami hormati, kita akan melanjutkan bab yang ke-8. Kepada sekretaris sidang kami persilakan. Bab 8. Pemilihan ketua Dewasda. Pasal 18. 1.
Pemilihan Ketua Dewasda dilaksanakan dalam sidang paripurna tertutup setelah pemilihan Ketua Daerah. 2. Calon Ketua Dewasda diusulkan secara tertulis oleh masing-masing pengurus DPC Pertuni sejak musda dimulai hingga menjelang sidang paripurna pemilihan Ketua Dewasda. 3. Calon Ketua Dewasda harus memenuhi syarat Ketua Dewasda sebagaimana diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Pertuni. Pasal 19. Tata cara pemilihan dan pemungutan suara untuk Ketua Daerah berlaku juga untuk pemilihan dan pemungutan suara Ketua Dewasda. Pasal 20. Dengan pertimbangan ketersediaan waktu, apabila sidang pemilihan Ketua Daerah mengalami perpanjangan waktu sekurang-kurangnya hingga 30 menit, maka pemungutan suara pada pemilihan Ketua Dewasda dilakukan dengan voting terbuka. Pasal 21. Tata cara pengucapan sumpah atau janji Ketua Daerah berlaku juga untuk pengucapan sumpah atau janji Ketua Dewasda. Terima kasih kepada Sekretaris Sidang. Bagaimana peserta sidang? Apakah ada yang mengkoreksi? Hemat waktu, kita akan melanjutkan bab yang selanjutnya, yaitu bab yang ke-9. Kepada Sekretaris Sidang kami persilakan. Bab 9. Aturan tambahan dan pengesahan. Pasal 22. Hal-hal yang belum diatur dalam rancangan tata tertib ini akan diatur kemudian. Pasal 23. Rancangan tata tertib Musda ini ditetapkan dan disahkan dalam sidang paripurna 1 Musda 7 Pertuni Sumatera Selatan tahun 2022. Demikian ditetapkan di Palembang tanggal 14 Februari 2022. Pimpinan sidang Ketua Lipiani, Sekretaris Januari. Baik, peserta sidang yang kami hormati, apakah rancangan tata tertib tersebut bisa kita sahkan? Inilah tata tertib yang harus kita jalani selama Musda 7 berlangsung. Dengan demikian, saya ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Sidang paripurna 1 dengan agenda rancangan tata tertib Musda 7 saya nyatakan ditutup. Yang mantap ya. Apakah kita lanjut dengan sidang yang kedua? Jangan. Oke, kalau ini persetujuan dari sidang ya. Oke, kalau begitu kita lanjutkan besok pagi. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek dulu. Ya, Pak ini dari Mulut ke Pandang. Iya. Iya. Waalaikumsalam. Pagi Pak. Provinsi Pak. Oh, Pak. Gubernur ya?
Ya, Masya Allah. Turun tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat Bapak Gubernur Sumatera Selatan atau yang mewakili, yang kami hormati Bapak Kapolda Sumatera Selatan yang diwakili oleh Wakapolresta Palembang, yang kami hormati Bapak Pangdam II Sriwijaya yang diwakili oleh yang terhormat Dandim 0418 Palembang, yang kami hormati Ketua Dewan Pengurus Pusat Pertuni atau yang mewakili, yang kami hormati Ketua Dewan Pengurus Daerah Pertuni Provinsi Sumatera Selatan, hadirin tamu undangan yang berbahagia. Acara pembukaan Musyawarah Daerah ke-7 Persatuan Tunanetra Indonesia Provinsi Sumatera Selatan, Selasa 15 Februari 2022 dimulai. Marilah kita buka acara ini dengan bersama-sama mengucapkan lafaz basmalah, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, dan dilanjutkan dengan mendengarkan himne Pertuni. Hadirin dimohon berdiri. Dalam rangka acara Musyawarah Daerah Pertuni Provinsi Sumatera Selatan yang ke-7 tahun 2022. Wahai Engkau ya Allah, Zat yang mempermudah segala urusan hambanya, sukseskan dan lancarkanlah acara Musyawarah Daerah Pertuni ini. Billahi tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.
Laporan Ketua Pelaksana Musyawarah Daerah ke-7 Persatuan Tunanetra Indonesia Provinsi Sumatera Selatan. Kepada yang terhormat Bapak Robi Surya, waktu dan tempat kami persilahkan. Mohon izin saya membuka masker. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang kami hormati Bapak Gubernur Provinsi Sumatera Selatan atau yang mewakili, yang kami hormati unsur-unsur Muspida Provinsi Sumatera Selatan, yang kami hormati Ketua Organisasi Kemasyarakatan yang berkesempatan hadir, peserta musda, tamu undangan yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, berkah, rahmat, limpah hidayahnya lah sehingga menghantarkan kita dalam insya Allah dalam keadaan sehat walafiat sehingga kita bisa ada di tempat yang kita cintai ini. Salawat teriring salam marilah kita curahkan kepada junjungan agung kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat hingga akhir zaman. Hadirin tamu undangan sekalian, izinkanlah saya untuk melaporkan kegiatan Musyawarah Daerah Pertuni Provinsi Sumatera Selatan tahun 2022. Yang pertama, maksud dan tujuan. Maksud dan tujuan diadakannya musyawarah daerah adalah demi untuk memenuhi Undang-Undang Dasar Pertuni yang tertera pada ADART untuk menyelenggarakan musyawarah 1 kali dalam 5 tahun dan untuk memilih atau menentukan kepengurusan yang baru bertempat di Hotel Grand Malaka Selasa 15 Februari 2022. 3. Peserta musda terdiri dari 40 hak pilih yang terdiri dari 12 orang perwakilan dari DPD Pertuni Provinsi Sumatera Selatan, 3 orang perwakilan dari DPC Kota Palembang, 3 orang perwakilan dari DPC Kabupaten Muara Enim, 3 orang perwakilan dari DPC Pagar Alam, 3 orang perwakilan dari DPC Oku Induk, 5. 3 orang perwakilan dari Ogan Kombring Ilir dan 6 perwakilan dari Kabupaten Ogan Ilir dan 10 panitia, jumlah 40 hak suara atau 40 peserta. 4. Pembiayaan terselenggaranya musyawarah daerah 7 Pertuni Sumatera Selatan tahun 2022 diperoleh dari DPD Pertuni Sumatera Selatan, DPP Pertuni Pusat, instansi pemerintah swasta di Kota Palembang dan Sumatera Selatan. Demikianlah
laporan panitia Musyawarah Daerah 7 DPD Pertuni Provinsi Sumatera Selatan tahun 2022. Kami mohonkan kepada Ketua DPP untuk memberikan sambutannya, dan kami minta juga mohon kepada Bapak Gubernur untuk memberikan arahan dan sekaligus bisa membuka Musyawarah Daerah 7 Pertuni Sumatera Selatan tahun 2022. Saya Robi Surya, Ketua Pelaksana Musyawarah Daerah Pertuni Provinsi Sumatera Selatan tahun 2022, Selasa 15 Februari 2022. Mohon maaf jikalau ada salah-salah kata. Kepada Allah saya mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan Ketua Dewan Pengurus Daerah Pertuni Provinsi Sumatera Selatan. Kepada yang terhormat Bapak Agus Palsam, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Gubernur Sumatera Selatan, yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan. Selamat datang Pak di pembukaan musyawarah daerah Pertuni Sumatera Selatan. Yang saya hormati unsur pemerintah di lingkungan Provinsi Sumatera Selatan dan Kota Palembang. Yang saya hormati para ketua organisasi disabilitas di Provinsi Sumatera Selatan dan Kota Palembang. Yang saya hormati dan yang kami juga banggakan, Ketua Umum DPP Pertuni yang alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita, datang dari Jakarta. Dalam hal ini diwakili oleh Ketua Departemen Pemberdayaan Daerah dan Cabang, Bapak Mardi Herianto. Hadirin tamu undangan, peserta musda yang berbahagia. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kita persembahkan, kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi hari ini kita bersama-sama dalam keadaan sehat walafiat dan tetap mengutamakan protokol kesehatan, mengikuti apa yang menjadi aturan pemerintah, sehingga acara pembukaan Musyawarah Daerah 7 Pertuni Provinsi Sumatera Selatan dapat tetap terlaksana. Januari tahun 1966, yaitu di Solo, Provinsi Jawa Tengah. Dan kemarin tanggal 26 Januari tahun 2022, Pertuni sudah berusia 56 tahun. Bertambahnya umur Pertuni yang ke-56 tahun, mudah-mudahan Pertuni akan senantiasa eksis, tunanetranya semakin berprestasi dan dapat menjadi mitra pemerintah dengan baik. Dan di Sumatera Selatan, Pertuni lahir pada tanggal 14 April tahun 1977. Artinya sudah 40 tahun lebih. Untuk itu kami mengharapkan kepada
unsur pemerintah baik provinsi maupun kota Palembang untuk senantiasa mendampingi kami dan menjadikan kami mitra dalam setiap event-event atau peraturan-peraturan pemerintah khususnya yang berhubungan dengan disabilitas netra. Dan untuk itulah kami dari DPD Pertuni Sumatera Selatan selama 5 tahun ke belakang telah terus berupaya menjadikan Pertuni ini tetap di posisi yang terbaik di Sumatera Selatan untuk menjadi penyalur aspirasi para disabilitas netra di Sumatera Selatan. Alhamdulillah Pak Gubernur dan tamu undangan sekalian, unit usaha yang dimiliki oleh Pertuni yaitu Panti Pijat Pertuni Jaya yang setiap harinya kalau sebelum pandemi dulu mencapai 60 pasien satu hari, bahkan mencapai 1000 pasien dalam setiap bulan. Tetapi mungkin karena pengaruh adanya pandemi, kami menyadari penurunan pasien tersebut. Dan sekarang kami sedang berbenah, Pak Gubernur dan tamu undangan, kami sedang mengembalikan kesuksesan unit usaha kami ini, karena sekarang bergeser sedikit di belakang kantor Camat Ilir Timur 3 Palembang, tepatnya di lingkungan pasar ikan modern. Tesnya Pertuni ini untuk di masa yang akan datang. Dan saya, walaupun nanti di laporan pertanggungjawaban kami tetap akan menjalankan sesuai dengan agenda Musda, saya mohon maaf khususnya kepada mitra, kepada unsur Musbida Provinsi Sumatera Selatan dan Kota Palembang. Inilah yang dapat kami lakukan selama 5 tahun ini, dan kami menyadari bahwa kami ada kealpaan di sana sini, dan kami selalu mendoakan sekali lagi agar kepengurusan ke depan dapat membawa Pertuni ini jauh lebih baik lagi. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf kalau terdapat kesalahan di sana sini di dalam menyampaikan sambutan ini, dan kepada Allah mohon ampun. Billahi bisabil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.